Hai, halo sahabat sehat Dayan. Apa kabar? Jumpa lagi, saya Anne Gracia dalam YouTube channel Dayan pada kesempatan hari ini. Anda pasti tahu ya, kita semua sedang didorong untuk bersiap-siap menyongsong hari besar buat bangsa kita. Apa? Iya, di bulan mendatang kita sama-sama akan masuk era pemilihan lagi. Dan kali ini agak beda karena pemilihannya di mana-mana sekaligus bukan hanya untuk kepala negara kita, tapi kepala-kepala daerah gitu ya. Langka biasanya yang dulu-dulu nggak gitu. Kok Dayan jadi ngomongin ini sih? Karena kita tahu salah satu bagian rangkaian urut-urutan bagi para calon-calon ini adalah memeriksa kesehatan. Kalau nggak sehat nggak boleh ikutan gitu ya? Bukan, tahu nggak? Karena saya obrol-obrol dengan yang satu ini yang akan memberikan kepada kita informasi lebih banyak lagi tentang seperti apa mengenal rasio sehat kita, Profesor Dr. Zubairi Jurban. Dan setahu saya nih, coba aja deh browsing-browsing deh ya, pada gali-gali info. Beliau ternyata juga aktif sebagai salah seorang yang ikut memberikan masukan pada rangkaian pemeriksaan kesehatan bagi para calon itu. Nah, saya dapat info nih, kalau ternyata bukan periksa hari ini Anda sehat atau enggak, boleh enggak tuh jadi calon? Bukan, justru dipikirkan apakah kesehatannya itu bakalan mumpuni untuk perjalanannya dengan segala gejolaknya nanti ke depan selama masa berkarya. Beda kan? Ini sudut pandang yang buat saya ternyata flip, membalikan konsep bagi kita semua bahwa kalau kita melakukan pemeriksaan kesehatan itu bukan untuk hari ini deg-degan, bukan. Tapi justru menjadi pijakan dan mata rantai menuju nantinya Anda mau terus-terusan sehat dengan profil kesehatan seperti apa? Mari ikuti diskusi kali ini. Hai, sahabat sehat Dayan. Nih, sahabat luar biasa. Halo Prof. Apa kabar? Prof, cuaca, pemandangan mendukung banget ya buat bobo. Ya jam segini agak ngantuk. Agak ngantuk, baru menikmati santapan lezat pula ya hari ini. Dan sahabat sehat Dayan, ternyata kita itu kalau bilang sehat di cuaca gini, semilir-semilir. Ada orang yang bilang apa sih Prof? Aku kok geringingan katanya. Geringingan. Ada feeling, saya sehat sih tapi apa ya, ada rasa yang nggak nyaman gitu. Oke. Kalau menurut Prof, jadinya selama ini Prof itu feel healthy banget gitu. Oh iya, oke. Ya tampaknya healthy banget, tetapi uang 70 nggak ada sebulan lagi aku 77 tahun. Jadi tentu tidak ngomong apa juga 77 tetap. Jadi tentu pada usia di atas 70 hampir semua orang, bahkan di atas 60 pun sudah ada berbagai macam penyakit. Ada yang darah tinggi, ada yang diabetes, ada yang kolesterol, ada yang asam urat, ada yang gangguan telinga, ada juga yang gangguan penglihatan, belum encok pegelinu. Ya, itu amat sangat wajar. Masalahnya adalah bagaimana kita menyikapinya. Ya. Jadi aku udah operasi jantung, bypass, namun ternyata begitu penyakit kita ditangani dengan baik, itu kita bisa beraktivitas normal atau bahkan sedikit di atas normal masih bisa. Jadi yang angkatan saya yang operasi jantung itu misalnya dalam waktu 4 bulan semua mampu, sekali lagi semua mampu olahraga berat, bukan olahraga ringan.
Jadi itu kemajuan teknologi sekarang dan kemajuan kebiasaan untuk hidup sehat. Ya. Jadi artinya sakit siapa takut. Kita banyak sekali teman-teman saya, sahabat saya yang berobat pada saya, orang dengan lupus, orang dengan HIV, orang dengan kanker payudara yang mendapat pengobatan yang tidak amat terlambat. Itu sekarang semuanya merasa lebih fit, sekali lagi, merasa lebih sehat dibandingkan dengan teman-teman umur yang sama sebayanya yang tanpa lupus, yang tanpa HIV, yang tanpa kanker. Ya. Kenapa bisa begitu? Karena ya itu diobati dengan baik dan benar. Jadi kemajuan sekarang luar biasa. Ya. Ya. Namun harus tergantung juga pada diri kita, karena untuk olahraga, untuk hidup sehat, sayur, buah itu tentu tidak tergantung dari dokter akhirnya, namun tergantung dari motivasi kita untuk hidup sehat. Dan keputusan melakukannya gitu ya? Iya. Nah, Oke. Sahabat Sehat Dayan, Anda akan mendengarkan informasi yang menarik sesudah tentu saja kita mengingatkan Anda dengan quote yang satu ini. Sahabat Sehat Dayan, kalau tadi Prof sudah cerita nih, kondisi bahkan yang bukan sehat dan kemudian kondisi-kondisi itu ternyata bisa dikendalikan, bisa ditangani dengan bahkan kemajuan teknologi. Saya mau menekankan di teknologi ini kali ini, Prof. Zaman sekarang yang namanya perlengkapan ya, untuk di rumah sakit apalagi, itu canggih luar biasa. Benar sekali. Dan kita dapat banyak info, promo bahkan, menyenangkan tuh kalau udah promo ya, tentang medical check up, Prof. Oke. Terus tidak perlu katanya menunggu kondisi yang tidak sehat itu. Oke. Lagi sehat, ayo medical check up. Nah, bukan soal medical check up-nya nih, Prof. Baca hasilnya, Prof. Kadang-kadang naik dikit, turun dikit gitu ya. Iya. Tapi stresnya udah bikin penyakit malahan. Oke. Kalau Prof saran apa nih? Iya, jadi pertama tes laboratorium itu ada cara apakah cukup akurat atau tidak tergantung dari sensitivitas dan spesifisitas dari tes tersebut. Ya. Sebagai contoh, misalnya tes untuk HIV. Untuk HIV itu ternyata amat sangat sensitif, namun tidak 100% sensitif. Jadi ada sebagian kecil orang yang tesnya positif bisa sebetulnya negatif. Nah, dan walaupun dalam spesifik berarti kalau negatif ya benar negatif. Namun sebagai contoh begini, dan ada juga interpretasi yang lain. Jadi ada seorang, ini cerita beneran, ada seorang bayi yang diangkat anak oleh orang Singapura, kemudian dites di sana ternyata HIV positif. Oke. Pemahamannya adalah antibodi positif berarti virus positif, itu berlaku untuk sebagian besar. Namun ceritanya ternyata pada ibu yang melahirkan, ibu dengan HIV melahirkan itu yang sampai ke bayi bisa virus dan antibodinya, bisa juga antibodinya saja. Nah, dalam kasus ini karena kemudian bayi itu kan karena dianggap HIV dikembalikan ke Indonesia. Di Indonesia kemudian ternyata bayinya lucu banget, banyak yang menyenangi, banyak bahkan rebutan angkat anak. Ada kemudian waktu saya berpikir siapa tahu keliru. Kemudian setelah usia berapa sekitar 1 tahunan kemudian saya tes ternyata virusnya negatif. Hanya antibodinya yang Hanya ada. antibodinya. Jadi malah strong gitu ya. Iya, malah strong. Sekarang usianya 18 tahun. Keren. Sehat, cantik dan pinter. Beruntunglah dia. Beruntunglah dia. Iya, Ada di itu Indonesia lagi bahwa ya. pertama tes bisa keliru di situ. Yes. Nah, yang kedua kalau tesnya benar
belum tentu kemudian tidak bisa apa-apa, tidak bisa Itu bekerja. dia. Misalnya, tapi jangan ditiru. Kolesterol saya agak tinggi, trigliserid saya di atas 300, namun ya kita di sini bisa ngobrol dan ternyata aku masih bisa olahraga lumayan lah. Praktek cuma 6 kali seminggu. Prakteknya masih 6 kali seminggu. Susah kan bikin jadwalnya ketemu, tapi kan kita bisa nih ngobrol-ngobrol. Iya, kemudian saya belajar lagi, entah kenapa, tadi disebutkan tahun 2009 dan 2014, Ya. waktu itu kan mau tes kesehatan calon presiden. Kemudian ID mengundang banyak orang, pada nggak mau, ya udah Pak Ikutan Zubairi deh. aja jadi ketua tim pemeriksa kesehatan capres cawapres. Itu kayak 2009 aku mau. Tapi ternyata jangan dikira semua calon presiden wapres itu normal semua, walaupun kesimpulannya lolos ya. Ya. Ternyata ada yang kolesterol tinggi, ada yang darah tinggi, bahkan ada yang kanker tapi sudah terkontrol baik, sudah Ya. lebih dari 10 tahun tetap sehat, jadi artinya sudah dinyatakan sembuh. Bahkan di kriteria awal kita sudah bilang, walaupun ada penyakit, selama dinilai mampu untuk mengerjakan tugasnya Yes. sebagai presiden atau sebagai wakil presiden untuk 5 tahun ke depan, mandiri, Ya. tidak cacat, kemudian kalau dinilai demikian, walaupun ada sakit, misalnya ada Ya. kencing manis, selama terkontrol nggak masalah. Karena sepertinya nih Prof jadinya ya, kalau beliau-beliau itu sanggup mengendalikan dirinya, Benar. mampu pimpin dirinya, Ya. tetap staminanya bagus, berpotensi dia bisa menahan pressure yang lebih besar dong. Benar, dan selain tes fisik, diwawancara, diperiksa fisiknya oleh banyak dokter, juga ada tes MMPI. Nah, itu yang seru Anda tuh. sebutkan tadi, jadi tes MMPI adalah tes psikologi, psikiatri untuk menilai kepribadian seseorang. Oke. Jangan sampai kita mendapatkan pimpinan yang psikopat misalnya. Nah, untuk bila jadi kita harus menyaring itu. Nah, tapi kembali ke tes untuk kita semua nih, untuk awam. Jadi hati-hati. Jadi misalnya SGOT Anda naik, misalnya Nah, normalnya itu tuh. 25 ini menjadi 42. Kan naik banyak. Enggak masalah. Tapi kalau 35 kemudian di atas 70 2 kalinya, ya harus hati-hati. Kemudian kita harus lihat, karena no test is best. Jadi kita harus lihat apakah orangnya seberapa sehat penampilan fisiknya. Ya. Apakah livernya membesar atau justru mengkeret. Apakah kemudian pada waktu check up itu kan di USG juga. Betul. Jadi selama fisiknya baik, kemudian diraba tidak membesar, USG-nya normal, kemudian tes fungsi hati itu macam-macam, Ya. sebuah paket Beberapa pemeriksaan yang nama banyak. gitu ya. Kalau hanya SGOT-nya saja meningkat, enggak masalah. Artinya semua pembacaan dari setiap item di Benar. medical check up itu jangan langsung dibawa dengan sikap cemas, Benar. dianggap sebagai keputusan yang menakutkan. Itu Iya. yang justru salah gitu ya Prof ya? Iya, benar. Lebih baik kembali ke lifestyle dong. Benar. Dan lagi pula ada juga yang terkait dengan usia, jadi kadang-kadang lupa. Jadi pada seusia saya fungsi ginjal misalnya itu berbeda angka normalnya, jadi sedikit nurun Nah. nggak masalah. Tuh, Sebaiknya jika Anda mendapatkan hasil pemeriksaan dari tawaran medical check up, konsultasi, ngobrol-ngobrol dengan boleh tim konselor, boleh tenaga yang sudah ditunjuk oleh pihak-pihak dari klinis untuk menemani Anda memahami, hey, Anda itu level sehatnya lagi ada di mana, dan perlu nggak sih bersikap yang betul-betul ekstrim. Belum tentu loh ternyata. Sahabat Sehat Dayan, nantikan yang berikut di topiknya Prof. Zubairi Jurban. Sahabat Sehat Dayan, ada memang bagian yang membuat orang jadi punya persepsi untuk wanti-wanti, bahasanya gitu ya, untuk berjaga-jaga dengan hasil kesehatannya. Kalau ini sudah terlibat dengan urusan kerja, alias
gimana organisasi kita menerima hasil pemeriksaan kesehatan kita. Apakah ada pemeriksaan-pemeriksaan yang single test saja sudah harus disikapi serius, atau bahkan beberapa tes berubah nilainya di luar rentang yang dijadikan angka normal ternyata biasa-biasa aja. Nah, dengarkan yuk, Prof mau cerita single atau multi test yang sebetulnya perlu dibaca secara khusus. Gimana tuh Prof? Oke, yang single test tapi yang harus hati-hati, misalnya kalau ada tes virus hepatitis B positif atau hepatitis C positif, tetapi tes yang lain semua normal, fungsi hati normal. Apakah itu bahaya? Bisa bahaya, bisa tidak. Karena sekarang sudah ada obat untuk mengobati hepatitis B dan hepatitis C. Jadi begitu positif, kemudian dokter akan menentukan tes yang lebih rinci, jumlah virusnya berapa, HPV DNA-nya berapa, kemudian mengenai HCV RNA-nya berapa, kemudian akan ditentukan pengobatannya. Obat sudah ada dan bisa mengatasi masalah tersebut. Jadi walaupun positif, nothing. HIV misalnya, semua orang takut kalau ada HIV. Bayangin sekarang ini pasien-pasien kami dan pasien di seluruh Indonesia sama juga. Karena sekarang banyak banget ahli yang sudah bisa mengobati penyakit HIV ini. Kalau diobati teratur, pasien tidak putus obat, itu banyak yang setelah 20 tahun mengkonsumsi obat virus yang gratis disediakan pemerintah itu tetap sehat, keren. Bahkan ada satu yang lebih dari 31 tahun tetap fit dan bekerja dan produktif dan tajir. Dan tajir kata Prof jadinya. Prof, saya ingat deh sebuah perjalanan ya dengan Yayasan Lupus Indonesia yang waktu itu memberikan sosialisasi ke beberapa perusahaan, dan memang di sana kemudian jadinya itu menjadi bantuan info banget gitu ya, bukan hanya bagi karyawan tapi bagi pengembangan sumber daya manusianya, karena mereka selama ini berpikir wah itu ambruk, itu nggak bisa kerja. Ternyata nggak gitu ya Prof ya. Oh tidak, jadi banyak sekali contoh di lapangan. Tadi yang saya beri contoh HIV, ternyata ada yang 31 tahun tetap sehat. Odapus, orang dengan lupus itu banyak banget yang alhamdulillah diberi usia panjang, dan memang sebagian besar terkontrol baik. Jadi lebih dari 90% terkontrol baik kalau masih berobat, kadang-kadang teratur, kadang enggak, itu kadang-kadang memang itu agak manusiawi, asal tidak putus total gitu ya. Hanya beberapa memang lupus itu sebagian kecil akan berat. Ada yang disebut lupus ginjal sama lupus otak misalnya, itu kondisinya bisa berat banget, namun beberapa tetap bisa diobati. Obat sekarang kemajuannya luar biasa. Tetapi khusus yang lupus ginjal, lupus otak itu memang pengobatannya agak khusus, dan iya lumayan mahal sih, dan tidak semuanya memang di cover oleh BPJS. Nah, tapi itu secara akumulasi itu ya? Ya, benar sekali. Sebagian besar bisa dikontrol baik. Untuk lupus yang berat, kalau mendapat pengobatan yang tepat juga sebagian lumayan banyak akan teratasi. Jadi sahabat Sehat Dayan, kalau Anda sedang bekerja atau Anda adalah seorang yang menduduki posisi mengelola semua orang yang berada di dalam organisasi, perhatikan bahwa hasil pemeriksaan, hasil medical check up itu hanya mau menceritakan progres sehat, mau menceritakan seberapa staminanya saat ini, bukan sebuah keputusan yang telak dan final. Tunggu, lihat raportnya, lihat profilnya, dan sepertinya lebih penting untuk menilai ini orang rajin atau enggak. Maksudnya ini orang lifestyle-nya oke atau enggak. Oke? Ikuti section yang berikutnya bersama Profesor Zubairi Zurban. Sahabat Sehat Dayan,
Kalau sudah tahu tentang level sehat, rasio sehat, profil sehat. Nah, bagaimana caranya produktivitas kerja dengan bantuan terapi, bantuan dari berbagai konsumsi obat-obatan yang harus dilakukan selama bekerja. Haruskah kita berhenti bekerja? Akankah kita lalu dinilai performance-nya turun? Belum tentu. Prof. Zubairi punya jawaban buat Anda. Mari Prof, sharing dulu. Oke, ya tadi kita sudah membahas bahwa sakit apapun yang kemudian bisa terkontrol baik itu tetap bisa bekerja normal. Bahkan sekarang di banyak negara tes HIV positif pun tetap bisa bekerja normal dan memang harusnya begitu, uang obatnya ada, obatnya gratis dan terbukti berhasil. Namun ada beberapa catatan, jadi misalnya untuk yang pekerjaannya sebagai pilot pesawat terbang. Nah ini lain lagi, karena itu kan menjadi harus amat sangat ketat, karena memang jangan sampai pesawat terbangnya nanti salah alamat sampainya atau bisa timbul kecelakaan. Jadi itu memang Kalau ketat. paket boleh ya salah alamat. Iya. Kalau pesawat jangan. Paket salah alamat pun bikin heboh apalagi. Nah itu ketat sekali. Misalnya kalau dites minum obat penenang ya nggak boleh terbang. Apalagi dan di beberapa negara syaratnya justru misalnya tidak boleh minum sildenafil 8 jam sebelum terbang. Itu nggak ngetop nama obatnya tuh Prof? Sildenafil itu nama sombongnya Viagra. Kan nama sombongnya langsung. Saya yakin di situ matanya pada membelalak semua. Kenapa Prof? 8 jam sebelum terbang tidak boleh mengkonsumsi obat tersebut. Iya, pertama obat itu tujuannya untuk apa? Kalau diminum kan tujuannya untuk sebelumnya untuk kaitan dengan hubungan seksual. Tapi yang kedua, beberapa orang yang minum obat ini bisa sakit kepala, panas kepalanya, nah itu bisa mengurangi konsentrasi. Padahal kita tahu pilot itu harus konsentrasi penuh. Walaupun sekarang ada yang disebut autopilot, tetap saja pilotnya harus amat sangat tinggi kewaspadaannya. Artinya, sahabat sehat Dayan, kita tidak hanya membahas tentang profil seseorang untuk kesehatannya, tapi juga penting untuk tahu workload pekerjaannya, spesifikasi tugasnya. Baru dari situ kita bisa membahas tentang hidup sehatnya. Prof, Benar. ada pesan khusus untuk semua yang rajin bekerja, baik itu entrepreneur ataupun yang ada di kantoran. Gimana supaya mereka bisa tetap fit? Iya, kalau kita bekerja apalagi yang kantoran, yang banyak duduk, nah itu coba aja nanti masukkan di Google, sit long diet. Kelamaan duduk cepat mati. Serius itu, penelitiannya banyak di banyak negara. Jadi tidak hanya di Australia, tapi juga di tempat lain di Amerika juga ada penelitiannya membuktikan itu. Artinya kita tadi udah setengah jam, jadi harus berdiri sebentar gitu ya. Kalau lebih sejam ya jalan-jalan dulu. Kemudian artinya fisik harus aktif. Fisik aktif itu terbaik adalah kalau olahraga, tetap saja olahraga amat sangat penting. Minimal 150 menit seminggu. Namun yang disebut olahraga tidak hanya taekwondo atau badminton atau berenang, namun juga asal jalan lebih cepat sedikit itu sudah dihitung setara dengan olahraga. Jadi jalan sedikit, misalnya kalau agak cepat sedikit itu misalnya saya hampir setiap minggu di Car Free Day. Nah, itu sudah dihitung olahraga, apalagi kalau di Car Free Day biasanya 2-3 jam itu ya. Nah, jadi 150 menit seminggu itu perlu kita aktif. Mau sepeda statis, mau treadmill, mau berenang, apapun olahraganya dihitung. Itu penting. Yang kedua tentu cukup sayur dan buah, itu yang agak berat. Sayur dan buah itu kombinasi itu usahakan 5 kali sehari. Nah, ini sayur 2 kali, buah 3 kali atau sebaliknya. Kemudian ya seperti hari ini kita kumpul bersama, ngobrol. Nah itu sosialisasi itu ternyata salah satu tips untuk kita tetap sehat. ya. Tentu di samping juga
mandiri secara ekonomi. Sahabat Sehat Dayan, tetap lakukan secara preventif pengecekan tentang skala sehat Anda. Ada banyak cara untuk mengukur rasio sehat. Dan jangan samakan satu kelompok profil manusia dengan yang lain. Apalagi dengan jenis tugas tanggung jawab kita yang berbeda-beda. Mari konsultasikan tentang profil Anda, tentang kegiatan Anda. Temukan satu bentuk yang sesuai untuk dipakai jadi lifestyle untuk Anda, sahabat Sehat Dayan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.